Sahabat Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil, ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah Sabat kita di minggu yang ketiga bulan Oktober dengan tema Anak-anak Terang di Tengah Krisis Dunia. Firman Tuhan di hari ini cukup istimewa, saudaraku, karena tema kita ini Anak-anak Terang di Tengah Krisis Dunia akan dihubungkan dengan tema Sidang Majelis Besar GBIS ke-28 di Solo yang baru lalu, yaitu hamba yang menyatakan keagungan Tuhan di tengah-tengah perubahan. Seperti makalah yang di-share di grup, saudara-saudaraku, tema Sidang Majelis Besar akan selalu menjadi tema pekerjaan Tuhan di lingkup gereja-gereja Bethel Injil sepenuh di Indonesia. Ada target di dalamnya yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh seluruh gereja Bethel Injil sepenuh di Indonesia. Artinya, ada pesan Roh Kudus di dalam tema setiap sidang majelis besar GBIS. Saudaraku, sebagai pemerhati tema-tema GBIS, setiap ada tema yang baru, saya selalu tertarik untuk mengenal atau mendapatkan kebenarannya. Karena memang tema sidang majelis besar adalah kebenaran yang bersumber dari firman Allah, yaitu nubuatan Nabi Yesaya. Ini menarik, saudara-saudaraku, karena pas sekali dengan tema yang harus saya bawakan di bulan Oktober ini, yaitu menjadi anak-anak terang. Maka kalau tema di hari ini menjadi anak-anak terang di tengah krisis dunia, dikaitkan dengan tema sidang majelis besar, hamba yang menyatakan keagungan Tuhan di tengah perubahan, maka hari ini secara khusus kita akan belajar dan mengerti ajaran Injil sepenuh tentang krisis dunia, yaitu melalui firman yang berdasarkan para nabi, itulah tadi nubuat Nabi Yesaya, dan berdasarkan para rasul, itulah nanti, saudara-saudaraku, Wahyu Perjanjian Baru, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kita mulai dulu dengan Perjanjian Lama, saudara-saudaraku. Mari kita membaca dari Yesaya 49 ayat 1-3. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan dan telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Amin. Inilah nubuatan Nabi Yesaya yang terpilih menjadi tema sidang majelis besar GBIS ke-28. Tertulis dalam ayat 3, ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Pada hari ini, tema itu dilengkapi dengan latar belakangnya, yaitu ayat 1 dan ayat 2. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan dan telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ayat-ayat ini adalah pendahuluan dari kitab Yesaya pasal yang ke-49 yang berjudul Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Sekali lagi, saudara-saudaraku, seperti yang pernah disampaikan, inilah salah satu daripada keistimewaan kitab Nabi Yesaya, yaitu nubuat tentang Yesus, terang dunia. Maka jelaslah yang dimaksud dalam tema
sidang majelis besar, hamba yang menyatakan keagungan Tuhan di tengah perubahan, ialah terang dunia. Saudara-saudaraku, terang di tengah bangsa-bangsa. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru dan anak-anak terang sebagai generasi penerusnya. Itulah batu-batu hidup di akhir zaman. Sehingga arti daripada menyatakan keagungan Tuhan, itu artinya adalah menjadi anak-anak terang. Jelas ini seirama dengan tema-tema kita sebelumnya, rangkaian firman Tuhan yang sambung menyambung, di mana sebelumnya Nabi Yesaya telah terlebih dahulu bernubuat. Ya, saudara-saudaraku, di dalam kitab Yesaya 60 itu, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Hari ini, saudara-saudaraku, apakah yang menjadi arti dan makna daripada nubuatan Nabi Yesaya itu? Artinya adalah, jadilah terang di tengah krisis dunia ini. Itulah firman sahabat kita yang menyambung dengan tema sidang majelis besar ke-28, yang kalau Tuhan berkenan akan berlaku selama 4 tahun sampai sidang majelis besar yang akan datang. Ini adalah pesan Roh Kudus yang sekarang sedang bergema sesuai rancangan dan kehendak Allah yang sempurna, dari awal sampai akhir, atau dari Kejadian sampai Wahyu. Yang disebut juga di dalam ajaran Injil sepenuh, rancangan kasih karunia Allah yang sempurna di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Sekali lagi, saudara-saudaraku, makna daripada anaknya yang tunggal itu bukanlah berarti Allah hanya mau punya satu anak saja, melainkan Allah hanya mau punya anak-anak yang serupa dengan Yesus Kristus, yang sehati sepikir. Karena Yesus adalah satu-satunya bibit, satu-satunya teladan anak Allah yang dikehendakinya. Itulah asal-usul tentang anak-anak terang. Sehingga perjalanan zaman ini yang sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah sesungguhnya adalah proses regenerasi, kelahiran anak-anak Allah yang berkelanjutan, yang akan disebut sebagai anak-anak terang. Namun, sesuai juga dengan rancangan dan kehendak Allah yang sempurna, saudaraku, anak-anak terang itu akan hidup berbarengan dengan berbagai krisis di dunia ini. Inilah yang selanjutnya harus difahami, bertolak dari tema sidang majelis besar ke-28 GBIS. Mari kita baca kembali ayatnya, saudara-saudaraku. Yesaya 49 kembali. Yesaya 49 ayat 1-3. Demikian firman Allah. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan dan telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Amin. Saudaraku, dengan memilih kata kunci yang benar, nubuatan Nabi Yesaya ini akan memimpin kita kepada penggenapannya di akhir zaman, yaitu anak-anak terang di tengah krisis dunia ini. Kata kuncinya tertulis di dalam ayat 2. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Kata kuncinya adalah anak panah. Anak panah. Saudaraku, kalau kita lihat di sini, ya, disebut anak panah itu
Yesus, anak tunggal Allah, adalah satu-satunya anak panah, dikatakan dalam ayat 2, yang disembunyikan dalam tabung panah Allah. Namun, ia disembunyikan, saudara-saudaraku, dahulu, sebelum batu penjuru atau cikal bakal anak-anak terang atau generasi anak panah yang melanjutkan terang Kristus atau keagungan Allah dinyatakan. Ia disembunyikan dahulu. Apa maksudnya disembunyikan? Yesus baru muncul di zaman Perjanjian Baru untuk sebuah peranan lahirnya anak-anak terang, yaitu mereka yang menerimanya dan percaya di dalam namanya. Sesungguhnya peranan Yesus itu, saudara-saudaraku, tetap tersembunyi. Anak panah itu tetap tersembunyi sampai Yesus menyelesaikan tugasnya di kayu salib. Dan itu dinyatakan secara gamblang di dalam kitab Wahyu. Namun tetap tersembunyi, saudara-saudaraku, bagi kebanyakan umat Kristen. Karena hanya anak-anak terang sajalah yang dapat membacanya dan memahaminya. Karena anak-anak terang itu adalah umat yang telah, saudara-saudaraku, kenal betul siapa Yesus itu. Maka dengan kata kunci anak panah itu, tiba saatnya kita akan belajar tentang krisis dunia. Kita periksa, kita baca, saudaraku, Wahyu 6. Wahyu 6 ayat 1-8. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Amin. Cukup panjang ya, saudara-saudaraku. Mengapa demikian? Karena ini tentang krisis dunia. Berbagai krisis yang berkepanjangan sampai kepada puncaknya di akhir zaman. Perhatikanlah, saudara-saudaraku, kalau sudah tiba akhir zaman, krisis ini tidak lagi bersifat regional atau hanya terjadi di daerah atau di negara tertentu. Kalau sudah akhir zaman, krisis ini akan berubah sifatnya menjadi global, merata di seluruh dunia. Makanya, saudara-saudaraku, waktu pandemi COVID-19 datang, semua orang Kristen harus tahu dan mengerti, akhir zaman sudah datang. Jadi, saudara-saudaraku, Wahyu 6 ayat 1-8, isinya itu adalah anak-anak terang di tengah krisis dunia.
Anak-anak terang di tengah krisis dunia itu ditampilkan dan dibedakan menurut warna. Saudaraku, ini masih pelajaran dasar kitab Wahyu ya saudara-saudaraku, karena hanya memakai satu variabel atau satu dimensi saja, yaitu dimensi warna. Moga-moga ke depan kita pelajari lebih dalam lagi, karena memang kitab Wahyu itu sifatnya adalah multidimensi. Multidimensional prophecy. Itulah yang diajarkan Roh Kudus kepadaku. Kita mulai dengan kuda putih dan penunggangnya yang memegang sebuah busur panah. Dialah Tuhan Yesus Kristus, yang tentu saja sudah membawa tabung yang berisi banyak anak panah. Menggambarkan sebagai regenerasi atau kelahiran anak-anak terang yang dipanggil dan diutus ke tengah-tengah dunia yang penuh krisis untuk merebut kemenangan. Itulah krisis, saudara-saudaraku, yang disebabkan oleh kebodohan dan kefasikan tiga golongan umat manusia. Sekali lagi, krisis-krisis dunia ini dipicu oleh kebodohan dan kefasikan tiga golongan umat manusia yang digambarkan sebagai tiga warna, yaitu merah, hitam, dan kuning hijau. Kita mulai, saudara-saudaraku, dengan warna pertama. Yang pertama, warnanya merah, saudaraku, melambangkan kebodohan dan kefasikan umat pilihan Israel, yang bebal seperti Esau, yang menukar hak kesulungannya dengan semangkok sup kacang merah, yang menganggap rendah hak kesulungannya. Mereka, saudara-saudaraku, Israel telah diangkat oleh Allah menjadi anak. Namun mereka menganggap rendah hal itu. Dan mereka menjadi penyembah berhala. Bahkan mereka menolak keselamatan yang datang dari Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus. Kebebalan dan penolakan mereka itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang, sampai hari ini. Para imam, para pemimpin, dan bangsa Israel hari-hari ini sedang sibuk mencari seekor lembu sapi berwarna merah yang tak bercacat. Mencari sapi berwarna merah yang tak bercacat. Untuk apa, saudara-saudaraku? Sebagai syarat, sebagai tumbal untuk membangun kembali bait Allah yang di Yerusalem itu. Padahal Tuhan Yesus sudah memperingatkan, bait Allah itu tidak akan mungkin dibangun kembali. Sebab sesungguhnya bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri, tubuh Kristus yang harus dipecah-pecahkan sampai ke ujung bumi. Maka saudara-saudaraku, sikap perilaku umat pilihan Israel itulah yang memunculkan krisis damai sejahtera. Krisis damai sejahtera di dunia itu, saudara-saudaraku, kalau kita renungkan, kalau kita perhatikan, akarnya adalah kebencian kepada orang Yahudi, kebencian kepada orang Israel. Contohnya adalah kekejaman Hitler dan partainya Nazi, yang memicu Perang Dunia yang kedua. Apa penyebabnya, saudaraku? Kebencian Hitler kepada orang-orang Yahudi. Juga, saudara-saudaraku, radikalisme yang sekarang muncul di dunia, yang menteror seluruh dunia. Apa penyebabnya, saudara-saudaraku? Kebencian kepada orang-orang Israel. Haleluya. Krisis dunia yang kedua, saudara-saudaraku, dilambangkan dengan kuda hitam dan penunggangnya.
suatu krisis yang akan memakan korban yang amat banyak, bukan karena, saudara-saudaraku, air bah seperti zaman Nuh, atau musim kekeringan, ya, bencana kekeringan seperti zaman Nabi Yusuf di Mesir. Bukan, saudaraku. Melainkan dikatakan di sana, di dalam ayat 6 dan ayat 5 dan 6 adalah soal harga dan upah. Di sana dikatakan dinar, ya. So, dinar itu artinya upah atau gaji. Gaji itulah kekayaan umat manusia di dunia ini. Namun, saudara-saudaraku, nilainya sudah tidak sebanding lagi dengan harga pangan sehari-hari. Disebut sebagai krisis ekonomi. Nah, saudara-saudaraku, kalau dibandingkan dengan bencana seperti zaman Nuh atau zaman Yusuf, ya saudara-saudaraku, itu gambarannya bukanlah kuda hitam, melainkan kuda hijau kuning. Hijau melambangkan kesuburan bumi, dan kuning itu melambangkan kekayaan alam. Yang ternyata semua itu tidak dikelola dan diusahakan menurut kehendak Allah, melainkan dirusak oleh hawa nafsu keserakahan bangsa-bangsa di dunia ini. Itulah pemicu daripada krisis yang ketiga. Ya, saudaraku, krisis bencana alam, termasuk pandemi yang baru lewat itu, ya. Lewat duluan dia itu. Penyakit sampar. Ya, krisis bencana alam dipicu oleh keserakahan bangsa-bangsa di dunia. Lalu bagaimana dengan kuda hitam, saudaraku? Siapa pemicunya? Pemicunya justru adalah kebodohan umat Kristen yang mayoritasnya sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kasih kebanyakan orang, kasih di dunia ini menjadi dingin, terlebih setelah kebanyakan umat Kristen berperilaku sama dengan dunia. Perilaku umat Kristen di dunia ini yang menjadi sama dengan dunia. Itulah yang memicu kasih menjadi dingin, itulah yang memicu, saudara-saudaraku, kuda hitam atau krisis ekonomi dunia. Berasal dari kata ekonomi, itu berasal dari kata oikos nomos. Ya, oikos artinya keluarga atau rumah tangga, nomos artinya hukum atau peraturan. Sehingga krisis ekonomi itu maknanya adalah, saudara-saudaraku, perekonomian dunia yang runtuh karena sudah tidak lagi diatur dengan sistem, dengan cara kekeluargaan. Contoh yang baru-baru ini, saudara-saudaraku, harga minyak mentah dunia turun. Mengapa harga BBM di pom bensin naik? Di seluruh dunia, hampir seluruh dunia. Itu contohnya. Nah, saudara-saudaraku, krisis-krisis itulah yang akan dihadapi umat manusia di akhir zaman. Melanjutkan pandemi COVID-19. Itu sebabnya kita harus menjadi anak-anak terang. Seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya, bahwa anak-anak terang akan menyatakan keagungan Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman. Karena kegelapan telah menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, krisis dunia akan mencapai puncaknya. Nah, saudara-saudaraku, untuk menjadi anak-anak terang hanya satu saja caranya: bertekun di dalam Injil sepenuh. Sesuai tertulis di dalam Wahyu 6 tadi, ya. Kita baca ayat yang terakhir, Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Amin. Bertekunlah dalam Injil sepenuh. Bertekun dalam Injil sepenuh itu dilambangkan sebagai minyak dan anggur.
Pertama, minyak seperti telah berulang-ulang diajarkan. Artinya umat atau jemaat yang memiliki persediaan minyak yang cukup dalam bejana pelitanya. Seperti gadis-gadis bijaksana yang mengisi pelitanya penuh dengan minyak. Mengisi penuh itu artinya Injil sepenuh. Berpadanan dengan makna anggur, minyak dan anggur itu yang tidak akan terpengaruh oleh krisis-krisis dunia. Anggur adalah lambang umat dan jemaat yang tetap tinggal melekat di dalam pokok anggur kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka itu adalah umat dan jemaat, saudara-saudaraku, yang tinggal di dalam Yesus dan firman Kristus tinggal di dalam mereka. Umat Injil sepenuh. Maka bertekunlah dalam Injil sepenuh, sehati sepikirlah di dalam Injil sepenuh. Niscaya kita semua akan tetap damai dan sejahtera walau dunia ini diterpa oleh berbagai krisis. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami memuji dan meninggikan Tuhan, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, kerajaan-Mu kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu di hari ini. Engkau memperingatkan kami Tuhan, bahwa kami harus menjadi anak-anak terang menjelang krisis-krisis dunia yang mencapai puncaknya. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun biarlah hanya Roh-Mu yang kudus yang memeteraikan firman-Mu ini di dalam hati kami, memberi ingat-ingatan kepada kami, dan memberi kekuatan pimpinan kepada kami untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan ibadah kami selanjutnya hanya dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Biarlah hadirat-Mu senantiasa ada di tengah-tengah kami. Kepadamu kami berdoa, kepada kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali.